Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita lanjutkan pelajaran kita sampai mana? Tayamum. Tayamum ini nggak penting-penting banget. Kita belajar apa di Lingkau ya? Karena jarang terpakai nih. Lingkau saja deh, bab terakhir. Saya terangkan juga bapak-bapak agak bingung nanti, karena panjang sekali bab tayamum itu, panjang. Berapa lembar itu? Banyak. Bab haid, nah bab perempuan lagi. Ayo sudah nggak apa-apa, bab haid. Nah, kita mesti juga tahu tentang haid ini karena nanti supaya bisa ngajarkan kepada istri dan anak perempuan kita. Silakan Bapak Haid baca. Definisinya, darah yang keluar dari ujung belakang rahim wanita pada masa-masa sehatnya. Haid itu adalah definisinya damun yakhruju min aqsar rahim, damun jibillah yakhruju min aqsar rahim ala sabili sihah. Yang disebut haid itu adalah darah yang biasa keluar tapi dia dari belakang rahim. Di masa-masa perempuan itu kondisi sehat. Jadi mohon maaf ya kalau kita bisa gambarkan begini ya. Ini umpama ini permukaan, ini vagina. Di sini rahim nih. Ini rahim. Nah, jadi ini kalau vagina, ini rahim. Di atas ini nih, darah itu keluar. Jadi darah itu keluar dari rahim, vagina. Darah itu keluar ala sabili sehat pada saat kondisi perempuan itu normal. Jadi perempuan yang haid itu adalah perempuan yang normal. Kalau perempuan yang tidak haid ini belum normal lagi. Ya, tidak normal. Tapi ada juga perempuan itu yang tidak haid sama sekali, bukan juga tidak normal, tapi itu bisa jadi karunia dari Allah Ta'ala. Adakah kira-kira perempuan yang tidak haid? Ada. Salah satunya adalah Siti Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Fatimah, putri baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dikatakan beliau seumur umur tidak pernah haid. Tetapi itu bukan menjadi suatu kehinaan, bukan menjadi satu kekurangan, tetapi itu menjadi kelebihan buat Siti Fatimah. Satu karamah buat beliau. Yang beliau punya ibadah itu sama seperti halnya ibadah laki-laki yang tidak pernah absen. Sholat selalu 5 waktu, puasa selalu sempurna, baca Quran dan selainnya, semuanya dilakukan oleh Siti Fatimah. Tidak ada larangan dalam umur-umur beliau. Dan hebatnya beliau bisa hamil. Dari Siti Fatimah ada 5 orang anak. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Muhsin, Zainab, Ummu Kulsum. 5 orang ini keluar dari rahimnya Siti Fatimah. Padahal
Padahal kalau seandainya ada perempuan yang tidak haid, itu biasanya tidak bisa hamil. Tidak bisa hamil. Itu pada kebiasaannya. Apalagi perempuan itu sudah masa-masa menopause, itu tidak bisa hamil lagi. Hamil tidak bisa, dan mohon maaf, gairah untuk melayani suaminya pun juga berkurang. Ya, gairah untuk melayani suaminya itu pun juga berkurang. Nah, ini yang repotnya di sini. Makanya sebaiknya kalau orang menikah, seorang laki-laki menikah, itu kalau bisa mencari perempuan yang jangan seumuran dengan dia. Apalagi yang lebih tua perempuannya dari dia. Kalau bisa yang lebih muda dari dia. Kalau pemerintah kita kan 5 tahun itu biasanya, orang kita 5 tahun. Lebih muda lebih baik lagi. Kenapa lebih gitu? Karena kalau seandainya perempuan itu sama umur dengan suaminya, atau mungkin lebih tua daripada suaminya, dikhawatirkan nanti ketika suaminya di masa-masa yang masih bisa dikatakan fresh, karena laki-laki ini tidak ada ibarat kata menopause dada. Ya, malahan tua-tua keladi, makin tua makin gatal aja. Dan berapa banyak kai-kai menikah dengan perempuan yang muda, dan hebatnya bisa hamil perempuan itu. Artinya laki-laki itu tidak termakan usia. Dia punya kualitas air mani itu tidak termakan usia. Tidak termakan usia. Tapi kalau perempuan, kalau dia sudah menopause, rasa-rasanya susah untuk hamil, dan juga gairah seksualnya akan berkurang. Di sini yang dikhawatirkan, ketika perempuan itu sudah menopause, suaminya masih masih bisa dikatakan sehat-sehatnya, ini yang dikhawatirkan timbullah perselingkuhan dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, kalau ingin juga mencari istri, ya memang sebaiknya yang lebih muda dari dia. Tapi ya tergantung juga, ada selera laki-laki itu, enggak, saya suka yang tua katanya. Ada juga. Berapa banyak di zaman kita ini laki-laki berondong menikah dengan janda, apalagi jandanya dan janda kaya. Banyak itu. Nah, ya, jadi seperti itu tuh. Cuman ya tadi, kalau hubungan yang biologis ini yang membahayakan nanti. Ala kulli hal. Jadi perempuan itu wajar kalau haid. Perempuan itu kalau haid wajar. Dan haid tadi ini adalah darah yang keluar dari belakang rahim. Jadi kalau ini vagina, ini rahim di belakang sini. Dia turun dari atas, kemudian melewati rahim, lalu keluar sampai ke permukaan vagina. Tapi dalam kondisi perempuan itu normal, sehat. Artinya kalau dia haid berarti sehat tuh. Tapi kalau perempuan itu bukan sehat, bukan masa-masa normal, lalu ada keluar darah, ini nanti bukan disebut haid, tapi disebut istihadah. Istihadah itu bahasa Inggrisnya adalah penyakit, pendarahan. Dan banyak sekali perempuan yang istihadah itu pendarahan. Nah, nanti kita akan sampai ya, bagi perempuan ini itu ada 5 darah. Dalam istilah ilmu fikih mazhab kita itu ada 5 darah kalau tidak salah. Pertama ada namanya darah haid, kemudian darah nifas, kemudian darah istihadah, kemudian darah fasad, satunya darah apa lagi itu? Nah, ada 5 itu ya. Darah fasad, satunya darah apa? Itu ada 5, nanti kita sebutkan semuanya di situ. Beda-beda itu. Beda-beda
waktu keluarnya, dan beda-beda juga hukumnya. Haid, nifas, istihadah, kemudian darah fasad. Kemudian yang kelima baru saya ingat, darah talaqun. Bukan tolak tapi talaqun. Apa itu darah fasad? Apa itu darah talaqun? Nanti kita akan bahas semuanya itu. Baik, kita ya. Lanjut. Paling sedikit haid sehari semalam 24 jam, paling banyak 15 hari, juga malam-malamnya, dan biasanya haid 6 atau 7 hari. Baik, perempuan itu kalau haid paling sedikit, paling cepat keluarnya itu adalah 24 jam sehari semalam. Artinya kalau ada perempuan keluar darah tapi tidak sampai 24 jam, cuma 3 jam saja atau 6 jam saja keluar darah, habis itu tidak ada lagi darahnya, maka itu bukan disebut haid, tapi disebut istihadah, darah penyakit nanti. Dan juga perempuan itu paling lamanya haid adalah 15 hari. Kalau lewat 15 hari, maka hari yang ke-16 dan seterusnya itu bukan disebut darah haid, tetapi disebut darah istihadah. Nah, jadi paling sedikit 1 hari 1 malam, paling lama adalah 15 hari, termasuk siang dan malamnya alias 24 jam. Dan biasanya perempuan itu haid standarnya adalah antara 6 sampai 7 hari. 6 atau 7 hari. Itu pada umumnya perempuan seperti itu. Beruntung sekali kalau ada seorang suami mempunyai istri yang istrinya itu haidnya cuma 2 atau sampai 4 hari. Itu sangat beruntung suaminya mendapatkan istri seperti itu. Artinya tidak terlalu lama menunggunya, 2 sampai 3 hari selesai, 2 atau 4 hari sudah selesai. Nah, cuman pada umumnya tadi antara 6 sampai 7 hari. Dan kasihanlah seorang suami, nasibnya kalau seandainya dia mendapatkan istri yang haidnya itu sampai 15 hari. Bergaruk kepala laki. 15 hari haid, 15 hari bersih. Bergaruk kepala laki. Itu kasihan perempuan seperti itu. Tapi ya takdirnya seperti itu, bagaimana lagi? Takdirnya seperti itu. Dan perempuan ini tidak mesti ya, artinya setiap bulan perempuan itu bisa saja tidak normal haidnya, asalnya tidak sama harinya. Mungkin bulan ini 5 hari, bulan depan mungkin 7 hari, bulan depan 10 hari dan seterusnya. Itu bisa seperti itu. Kenapa? Karena faktor pikiran, faktor kesenangan hati, faktor makanan dan minuman, kesehatan tubuhnya itu sangat mempengaruhi. Jadi kalau seandainya pikirannya kacau, stres, kemudian badannya lemah, kurang vitamin dan sebagainya, bisa saja perempuan haidnya itu bisa lebih daripada yang normal. Bahkan terputus-putus, 5 hari haid, 1 hari bersih, besok-besoknya keluar lagi. Ada ya? Makanya ribet, perempuan itu sangatlah ribet. Dan ekstra untuk menjaga kesehatan itu lebih diutamakan. Makanya kita lihat perawatan perempuan itu sangatlah banyak, sampai perawatan yang untuk masalah alat kelamin itu dia punya khusus perawatannya. Untuk apa? Untuk mencegah keputihan, mencegah ini, mencegah itu. Ribet sekali. Lihat saja sabun di rumah kita itu, perlengkapan sabun mandi laki dengan perlengkapan sabun mandi bini, banyakan mana? Nah, jadi seperti itu.
Baik. Itu perempuan haid ya, paling cepat 24 jam, paling lama 15 hari. Standarnya antara 6 sampai 7 hari. Lewat daripada 15 hari bukan haid, namanya istihadah. Belum sempat 24 jam berhenti darahnya, bukan juga disebut haid, tapi istihadah. Apa itu istihadah? Apa hukum istihadah? Nanti kita akan bahas semuanya. Lanjut. Masa bersihnya wanita paling sedikitnya 15 hari dan paling banyaknya bersihnya dan tidak ada batasnya, dan pada kebiasaannya adalah 23 hari atau 24 hari. Perempuan itu bersih antara haid yang sebelumnya dengan haid yang akan datang. Itu paling cepat bersihnya adalah 15 hari. Itu paling sedikit. Kok bisa 15 hari? Anggap saja perempuan ini setiap bulan dia haid. Tapi setiap bulan dia haidnya sebanyak 15 hari. Maka kalau seandainya haidnya 15 hari, maka bersihnya akan juga 15 hari. 15 hari bersih akan datang apabila ada darah lagi keluar, maka disebut haid jikalau mencakupi 24 jam. Ini paling cepat bersihnya perempuan tadi bersih 15 hari. Makanya itu yang repotnya kalau ada seorang suami mempunyai istri, haidnya itu 15 hari. Gitu. 15 hari haid, 15 hari bersih, 15 hari haid, 15 hari bersih. Itu paling cepatnya bersih di antara dua haid. Paling lamanya bersih di antara dua haid, nggak ada batasnya, nggak ada batasnya. Bisa saja perempuan itu haid di bulan Januari, Februari dia nggak haid, Maret nggak haid, April baru dia haid, bisa jadi. Dan biasanya perempuan seperti itu adalah perempuan yang sedang mendekati masa-masa menopause. Itu yang di umur 50 tahunan itu sudah mendekati seperti itu. Nah, makanya perempuan itu sangat khawatir kalau dia sudah menopause. Khawatir dia. Khawatir kenapa? Ya tadi karena dia punya kondisi masalah hubungan nanti untuk membahagiakan suaminya akan berkurang. Kemudian dia tidak bisa hamil lagi. Biasa seperti itu tuh. Nah, apalagi kalau suaminya itu masih segar-segarnya. Ini yang sangat repot sekali. Apalagi istrinya tidak mau suaminya kawin lagi. Akhirnya bisa runyam di situ. Kemudian paling lamanya bersih itu tidak ada batasnya, seperti kita bilang tadi. Bisa bulan Januari haid, Februari tidak haid, Maret tidak haid, dan baru bulan berikutnya bisa haid. Bisa jadi. Tetapi standarnya perempuan itu bersih adalah 23 hari atau 24 hari. Kalau perempuan itu haid setiap bulan, bersihnya adalah 23 hari. Berarti kemarin dia haid adalah selama 7 hari. Kalau perempuan itu bersihnya 24 hari, maka bulan kemarin haidnya adalah 6 hari. Mudah dipaham kira-kira? Bingung guru ya? Kenapa? Ada suahid katanya. Ini pelajaran perempuan sebenarnya. Ya, seperti itu. Lanjut. Perhatian, kalau seandainya ada darah yang keluar dari gadis yang berumur 9 tahun kurang dari 16 hari, maka darah itu darah haid dengan dua syarat. Pertama, tidak kurang dari 24 jam, dan yang kedua tidak lebih dari 15 hari. Baik. Ini pendapat Imam Syafi'i ya. Perempuan itu paling cepat haid adalah di umur 9 tahun kurang 16 hari. Ya, Qamariyah, yakni hitungan bulan Hijriah.
9 tahun kurang daripada 16 hari. Tapi bukan hitungan tanggal Masehi ya, tanggal Hijriah. Jadi kalau seandainya ada seorang anak umurnya 9 tahun kurang 16 hari, lalu ada darah keluar, apakah itu haid? Iya, dengan catatan tidak kurang daripada 24 jam dan tidak lebih daripada 15 hari. Dan perempuan zaman sekarang itu banyak masih umur 9 tahun sudah pada haid, masih umur kelas 3 SD ya, atau 4 SD sudah ada haidnya keluar. Kenapa bisa seperti itu? Ya tadi karena faktor makan minuman itu sangat kuat merangsang hormon dalam tubuhnya. Makan apa itu yang junk food yang siap saji itu, kayak ciki-ciki, nugget, somai, sosis, pengawet itu sangat memacu sekali anak itu cepat haid. Dan masalahnya kalau perempuan itu di umur muda cepat haid, biasanya nanti masa menopausnya juga cepat ya. Tapi kalau perempuan itu masa waktu haid pertama kali itu lama, umur 15 baru bisa haid, itu masa menopausnya juga lama lagi. Nah, itu sudah lumrah seperti itu permasalahan. Bahkan yang lebih hebat lagi, terkadang ada perempuan yang belum 9 tahun, baru umur 8 tahun setengah, itu bisa haid. Padahal rumus kita dalam madzhab seperti itu, tapi kedokteran mengatakan haid. Saya juga kaget itu, ini terjadi kepada anak saya pribadi. Jadi umur 8 tahun setengah, kurang lebih 9 tahun kurang 6 bulan, 8 tahun setengah kurang lebih, tiba-tiba keluar darah. Saya kaget, kok ada darah ini? Akhirnya saya bawa ke dokter, ini pendarahan, karena hukum fikih belum masuk lagi nih. Hukum fikihnya belum masuk. Karena tadi kita katakan perempuan itu paling cepat haid di umur 9 tahun kurang 16 hari. Nah ini kata saya masih banyak, ini masih berbulan-bulan lagi. Saya khawatir, saya datang ke dokter, bawa ke dokter. Kata dokter yang dia mengerti tentang itu, katanya haid katanya. Hah? Kaget dong, masih anak-anak dong. Iya haid sudah dia. Ini sudah haid. Nah, itu kenapa ya? Tadi karena faktor makanan dan minuman. Kata dokter, zaman sekarang susah kita jaga makanan minuman itu. Makanan minum itu sangat mempengaruhi, memacu dia punya organ di dalam tubuh itu lebih cepat matang sebelum masanya. Saya juga kaget, anak saya ini belum bisa apa-apa, belum ngerti haid sudah, akhirnya kewajiban hukum Islam sudah berlaku bagi dia. Bagi dia sudah berlaku. Ya akhirnya mau nggak mau kita berikan ajaran lebih tinggi lagi. Nah, itu ilmu kedokteran ada seperti itu. Padahal kita tadi rumusnya berapa ya? 9 tahun kurang 16 hari. Kalau ada darah itu baru haid. Ala kuliah. Lanjut. Nifas. Definisinya nifas, darah yang keluar setelah seluruh kehamilannya keluar dari rahim. Perhatian. Stop dulu. Nah sekarang darah yang kedua ya. Sebenarnya masalah haid istihadah itu panjang sekali. Cuman saya juga kalau mau terangkan panjang lebar percuma juga, karena bapak-bapak nanti kalau diterangkan makin bingung. Jadi tidak usah panjang lebar. Nah sekarang kita masuk nama darah yang kedua, disebut namanya nifas.
Sebanyak ketiga ya, tadi istihadah, kemudian ketiga nifas. Nifas ini adalah darah yang keluar setelah kehamilan seorang perempuan itu telah habis. Artinya telah keluar semuanya. Kalau seandainya anak sudah keluar, perempuan melahirkan keluar anak. Setelah anak keluar, maka disusul biasanya dengan keluarnya tembuni. Bahasa kita tembuni, kalau bahasa kedokteran ya selenta apa namanya? Selenta apa namanya istilah itu ilmu kedokteran? Plasenta. Itu. Ya kan ya? Plasenta itu betul ya? Kalau kita namanya tembuni, jadi orang kita tembuni. Ketika itu sudah keluar, habis sudah dalam perutnya habis. Nah, setelah itu ada darah, itu disebut namanya darah nifas. Darah nifas namanya yang keluar tadi. Baiklah ya. Itu bahaya juga ya kalau perempuan melahirkan, tembuninya tertinggal dalam perut. Bisa mati perempuan. Biasanya antara anak keluar dengan tembuni keluar itu berapa jaraknya? Ada 2 menit, 5 menit, 5 menitan ya. Udah lama keluar gitu. Tapi kalau tertinggal, tembuni dalam hati dia. Orang Bahari mengatakan tembuni itu anak kembar kita, kembaran kita tembuni itu. Makanya kalau sebagian orang kan kalau ada tembuni di apa namanya itu dicuci dulu, dikasih semacam daging, semacam apa jantung atau apa gitu ya, semacam itu dicuci dulu kayak anduk sapi gitu. Nanti baru ditaruh di kendi, kalau orang Jawa taruh di kendi, dikasih bunga atau apa gitu. Allah alam lah. Baru ditanam, dikasih lampu dan sebagainya. Dikasih lilin maksudnya. Itu adat kita. Nah, ada juga yang ditanam, ada juga yang dilabuhkan ke laut, dibuang ke laut. Kenapa? Supaya anaknya nanti jadi pelaut, merantau kemana-mana. Macam-macam adat kita itu. Nah, orang Bahari mengatakan tembuni itu adalah kembaran kita. Wallahu a'lam, Allah saja yang maha tahu. Tetapi setiap kita lahir di dunia ini, itu kita disertai dengan jin qarin. Jin qarin itu jin yang selalu menyertai kita. Setiap kita lahir, setiap seseorang lahir di muka bumi ada jin qarinnya. Bisa jadi Allah alam, hanya Allah yang maha tahu. Bisa jadi yang orang mengatakan tembun itu adalah kembaran kita, yaitu ya jin qarinnya tadi. Semua kita ada jin qarinnya. Ketika seseorang itu meninggal dunia, jin qarin tidak meninggal, dia panjang umurnya. Mirip dengan kita. Mirip dengan kita. Kalau kita di dunia kelakuan kita baik, dia baik sana. Kalau kelakuan kita jelek, dia jelek. Makanya kalau ada orang mati jadi hantu, si anu mati jadi hantu. Nah, yang mati sudah mati. Itu siapa tuh? Si qarin tadi. Jin qarin. Dilasukin semua. Oh, aku adalah si fulan. Yang fulan mati sudah mati, ruhnya gak kemana-mana, ditahan. Kalau dia orang baik, Allah Ta'ala rohnya itu illiyin, ditaruh satu tempat, kumpulan orang-orang baik, roh orang baik namanya illiyin. Tapi kalau orang itu jahat di masa hidupnya, rohnya ini ditaruh namanya sijjin. Sijjin itu bahasa kita penjara. Makanya ada namanya film orang Turki, Sijjin. Sijjin, sebenarnya Sijjin itu penjara. Alam kubur untuk jasad kita. Alam barzakh itu untuk roh kita. Nah, alam barzakh ini yang tadi kita akan
Kalau rohnya orang baik illiyin, kalau rohnya orang jahat sijjin. Jadi kalau kita ke kubur itu jasadnya itu jasad, itu alam kubur untuk jasad. Alam rohnya yang baik Allah taruh illiyin, yang jahat taruh di sijjin. Illiyin dan sijjin ini disebut namanya alam barzakh. Mudah dipaham kira-kira? Nah, ada korinnya situ. Korinnya itulah yang menyerupai seseorang yang mati didantu. Si korin tadi, untuk apa korin itu dia bergentayangan? Supaya orang-orang yang masih hidup akan menyebut keburukan-keburukan orang yang telah mati itu. Ketika keburukannya selalu disebut, maka orang yang mati tadi rohnya semakin tersiksa karena banyak orang yang menjadi saksi. Banyak orang yang menjadi saksi. Wallahu a'lam. Kemudian kita kembali ke fikih tadi. Setelah selesai semuanya, baru ada darah, itu yang disebut namanya darah nifas. Darah nifas. Nah, bagaimana kalau ada anak yang kembar lahirnya? Anak pertama lahir jam 1 siang, anak kedua lahir jam 1:10, 10 menit bedanya. Ada darah di antara keduanya, ini ada darah. Setelah anak pertama ada darah, setelah anak kedua ada darah. Disebut darah apa ini? Nanti kita sebutkan di situ. Kalau ada anak kembar lahir, yang pertama umpama jam 1, yang kedua jam 1:10, yang mana yang kakak? Nah, yang mana yang kakak? Orang banyak mengatakan yang pertama adalah anak yang pertama lahir, begitu kan ya? Tapi sebagian orang tidak. Yang anak pertama itu adalah yang terakhir lahir. Loh, kenapa? Saya juga pernah begitu. Kok begitu? Karena sperma ini, ya kan ya, dia akan masuk ke rahim. Masuk ke rahim. Yang pertama duluan ini masuk duluan dia, cek. Ini yang duluan jadi. Yang kedua ini masuk belakangan. Jadi ibarat kata masalah umur yang di dalam lebih tua yang pertama daripada yang kedua. Tapi ketika lahir ya urutannya duluan. Paham gak kira-kira seperti itu? Ada orang yang mengatakan begitu. Tapi yang lebih tahu coba tanya dokter. Yang mana dokter? Anak pertama kah yang lahir itu atau anak yang kedua yang kakak? Yang tanya dokter itu urusan dokter. Cuman kalau bicara orang kampung itu ya macam-macam ya sudah. Yang ada macam-macam, yang mana yang kakak, yang mana adek. Upin-ipin itu yang mana yang kakak, yang mana yang adek. Ya ada. Atau upin aku kakak, upin Eda, kena upin adek. Kenapa? Karena upin yang lahir duluan. Padahal cuma beberapa menit saja. Tapi sebagian orang kampung tidak. Yang kakak adalah yang terakhir keluar. Yang pertama itu adek. Nah, itu adek. Siapa yang punya anak kembar sini? Siapa yang punya kembarannya? Nah, saya punya kakak kembar. Tapi kakak sebapak bukan seibu. Kembar itu. Santri saya di pondok itu ada kembar juga perempuan. Nah, kembar. Ala kuliah seperti itu. Sampai waktu 3 menit. Nah, kemudian nifas paling cepat. Sudah sampai situ tadi? Belum tadi. Baru definisi nifas ya. Baik. Berapa menit lagi? 3 menit. Suara saya ini habis nih. Aduh, apa namanya? Masuk angin. Ya, masuk angin, kemudian juga panas dalam, habis suara. Perempuan nifas itu paling cepat hanya sebentar.
lahir anak, keluar darah, berhenti. Paling lama perempuan nifas itu adalah 60 hari, 2 bulan. Bergarap lakinya tuh 2 bulan. Ya. Cuman standarnya perempuan nifas adalah selama 40 hari. Nah, situ coba laki-laki nanti pada saat istri telah melahirkan, waktu nifas itu cobaan berat bagi laki-laki itu. Ya, kalau dia nggak tahan. Tapi biasanya kalau sudah punya anak itu, laki-laki itu lebih sayang sama anaknya. Lah buktinya ketika nanti pulang dari kerja, yang dicari itu siapa? Anaknya, mamanya nggak dicari lagi. Nah di situ juga terkadang perempuan cemburu sama lakinya, anak aja dicium, aku nggak lagi dicium katanya. Ada seperti itu, banyak seperti itu. Mama cemburu lawan anak. Kenapa? Karena abahnya kalau boleh dari mana-mana, yang dicari pasti anaknya berdahulu. Mamanya nggak dihiraukan lagi. Nah terkadang ada perempuan cemburu sama anaknya sendiri karena lakinya memperhatikan banget kepada anaknya, anak kuliah. Tapi ada juga perempuan itu melahirkan tidak ada darah nifas sama sekali. Ada. Contohnya siapa? Yang jelas adalah Siti Aminah, ibunda Nabi kita Muhammad SAW. Itu ketika melahirkan Nabi tidak ada darah sama sekali. Tidak ada darah. Siti Maryam melahirkan Nabi Isa juga tidak ada darah. Nabi Muhammad itu lahir tidak ada lewat alat kelamin ibunya, nggak lewat situ. Jadi lain seperti kita, kalau kita kan lahir lewat alat kelamin, Nabi kita tidak. Allah ingin memuliakan Nabi sehingga Nabi tidak lewat di tempat itu. Tapi Nabi lewat di bawah pusat di atas alat kelamin. Tapi ada saya baca kitab itu di sebelah kiri, sebelah kanan tuh. Robekan tuh perutnya Siti Aminah ada belahan, keluarlah Nabi dari perut Siti Aminah. Tapi tidak ada darah, tidak ada sakit, tidak ada jahitan, tidak ada apa-apa, tidak ada tembuni. Sudah terputus tali pusatnya Nabi, telah berkhitan dan berjelak mata. Dan ketika aja sudah gitu. Bersih Nabi. Kalau operasi sesar itu sebelah kanan sebelah kiri itu. Siapa yang pernah operasi sesar istrinya? Kalau nggak salah dalam mulut itu sebelah kiri Nabi sih. Wallah alam saya agak lupa. Coba tanya di mana perempuan sesar itu. Nah itulah yang dituruti sama dokter-dokter sekarang. Kalau ingin melahirkan, kalau perempuan itu melahirkan dengan cara yang sesar, ya dibelah perutnya. Dibelah, kemudian dijahit dan seterusnya, sudah selesai. Nah Nabi kita lahir tidak ada darah, tidak ada nifas dan sebagainya. Siti Aminah setelah melahirkan Nabi ya sudah normal seperti biasa. Tidak ada haid, tidak ada apa-apa Siti Aminah itu. Itu ketika Nabi kita lahir sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, jadi paling cepatnya perempuan nifas adalah sekejap saja, paling lamanya 60 hari. Standarnya adalah 40 hari. Baik, cukup dulu. Insyaallah nanti kita sambung di kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi